Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin mengkaji kitab para ulama. Insyaallah melanjutkan kajian fikih dari matan Abu Syuja ya dengan dua syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib. Masuk di pembahasan tentang sujud sahwi. Nah, kitabnya. Fathul Qorib. Faslun, suatu fasal fi sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Wal matruku minas sholah, ya, dan yang ditinggalkan dari sholat. Maksudnya karena lupa, ya, bukan sengaja. Salah satu asya ada tiga hal, tiga perkara, ya. Jadi yang lupa itu dikelompokkan, ya, ada tiga perkara. Fardun, ada yang wajib. Wasunnah, ya, yang sunnah. Wahai'ah dan hai'ah. Sunnah di sini maksudnya yang disebut dengan istilah ab'ad, ya. Karena yang sunnah itu ada dua, ada yang ab'ad, ada hai'ah. Kita baca dulu matannya. Fal fardu, ya, yang wajib itu la yanubu anhu sujudu sahwi, ya, tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Bal idzakarahu wa zamanu qaribun atabi. Tapi jika dia mengingatnya dan waktunya dekat, maka dia melakukannya. Artinya menyempurnakan, ya, yang tertinggal dari yang wajib itu. Wabana alaihi, ya, dan dia membangun sholatnya dengannya. Wasajadah li sahwi, dan sujud sahwi. Wasunnah, dan sunnah, ya, maksudnya sunnah abad. Nanti disebutkan, ya, ada 6 ya, sunnah abad menurut mazhab Syafi'i. La ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, tidak kembali kepadanya setelah bercampur dengan yang wajib, ya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tetapi dia sujud sahwi, ya, darinya. Jadi kalau yang sunnah abad tidak usah diulangi lagi. Wal hai'ah, nah sedangkan hai'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, tidak kembali kepadanya setelah ia meninggalkannya. Wala yasjudu lisahwi minha, ya, dan dia tidak sujud karenanya, ya. Jadi kalau yang hai'ah tidak ada, tidak perlu sujud sahwi. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi min rakaati bana 'alal yaqin. Dan apabila ia ragu tentang jumlah rakaat yang dia lakukan, ya, maka dia membangunnya dengan yang yakin. Ya, wa huwa al-aqallu, dan itu yang lebih sedikit. Kalau ragu apakah sholat 3 atau 4 rakaat, berarti yang dianggap yang yakinnya berarti kan 3. Wasajadil lisawi, dan sujud sahwi. Wasujud sahwi sunnah, dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Pemahaluhu qabla salam, dan tempatnya adalah sebelum salam. Ya, kita lihat penjelasannya. Wal matruk minas sholah, salah satu asya fardun yang wajib, wa yusamma birukni aidan, dinamakan juga dengan rukun. Wa sunnah wa hai'ah wa huma ma'adal fardi, keduanya selain yang wajib.
Wa bayyana al-musannif asala sata fi qawlihi, ya, penulis menjelaskan 3 hal itu dalam perkataannya. Fal fardu la yanubu anu sujudu sahwi. Bal in dzakarahu ay al fardhu, ya, kalau dia mengingatnya wa huwa fi shalah, dia masih dalam sholat, ya, ata bihi wa tammat sholatuhu, dia melakukannya dan sempurnalah sholatnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang dia lupa, ya, dari yang wajib dalam sholat, ya, misalnya lupa apa namanya, lupa ruku gitu, ya, lupa i'tidal jadi langsung sujud misalnya, ya, maka dia harus mengulang lagi rakaatnya. Karena yang tidak dilakukan rukun pada rakaatnya itu, ya, tidak sah, ya, apa rakaatnya itu. Jadi ya, dia belum salam masih dalam sholat, ya, maka dia menyempurnakan yang dia lupa itu. Jadi sujud nanti di akhir, ya, dia sujud sahwi sebelum salam. Au dzakarahu ba'da salam, atau dia mengingatnya setelah salam, wa zamanu qaribun, ya, dan waktunya apa namanya, dekat, ya, tidak terlalu lama. Jadi setelah salam baru ingat ada kekurangan, ya, atabihi, ya, dia melakukannya lagi, ya, wabana alaihi, dan membangun, ya, sholatnya dengannya, ma baqiya minas sholat, apa yang tersisa dari sholat, wa sajada lisahwi, dan sujud sahwi. Bahwa sunnatun kama sayati, dan dia hukumnya sunnah sebagaimana yang akan datang. Lakin inda tarki ma'murin bihi fi sholati, ya, tetapi ketika meninggalkan yang diperintah dalam sholat, au fi'li manhin anu fiha, atau melakukan yang dilarang, ya, darinya di dalam sholat. Ya, artinya lupa itu bisa kurang, ya, dari yang seharusnya, yang wajib, ya, atau misalnya menambah gitu, ya, menambah rokaat misalnya jadi 5 rokaat, ya, itu juga sama. Ya, jadi sujud sahwi ini dilakukan baik itu karena ada kekurangan atau kelebihan. Ya, dan juga karena ragu, ya, jadi ada 3 hal, ya, sujud sahwi itu karena kekurangan, karena kelebihan, dan karena ada keraguan, ragu-ragu di dalam yang wajib, ya. Yang kedua sunnah intarokahal musalli, ya, kalau yang sholat meninggalkannya, la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi, tidak lagi kembali, ya, kepadanya setelah bercampur dengan yang wajib. Faman taraka tasyahud al awal, ya, siapa yang meninggalkan tasyahud awal, masalan misalnya, fadzakarahu ba'da tidalihi, ya, lalu dia mengingatnya setelah dia tegak, ya, mustawiyan, ya, la ya'udu ilai, ya, jadi setelah dia berdiri tegak tidak lagi kembali kepadanya. Jadi dalam sholat yang ada tasyahud awalnya, ya, yang 4 rakaat atau 3 rakaat, dia lupa tasyahud awal, jadi langsung berdiri, langsung ke rakaat berikutnya. Nah, ketika sudah tegak berdiri, ya, jangan kembali untuk tasyahud, ya, dilanjutkan saja, ya, karena tasyahud awal ini kan termasuk sunnah abad itu, ya, nanti sunnah abad ada 6, ya, nanti disebutkan di sini. Itu diantaranya yang terdapat di dalam hadisnya yang jelas, ya, nanti hadisnya jelas, ya. Jadi di atas bisa kita lihat langsung tentang tasyahud awal, ya, yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau dia kembali fa in ada ilaihi amidan, jadi setelah tegak berdiri di rakaat berikutnya lalu dia sengaja kembali kepada tasyahud awal, aliman bitahrimihi, dia mengetahui dengan keharamannya, batalat sholatu, maka sholatnya batal.
Ya, karena di sini memang jelas ada larangan dari Nabi ketika sudah tegak, ya jangan kembali lagi ke tasyahud awal ya dan makmum pun mengikuti imam, jangan sampai makmum nggak paham gitu ya. Jadi imam ketika sudah berdiri ini makmumnya tetap kekeh tasyahud awal gitu. Ya nggak boleh ya, makmum juga harus ikut imam. Jadi kalau imam lupa tasyahud awal ya sudah ikuti saja berdiri. Jangan kemudian ini karena nggak paham fikihnya gitu ya. Makmumnya memaksa imam untuk kembali lagi tasyahud awal. Ya sudah jadi batal sholatnya. Batalat sholatu. Au nasyan anau fi sholat atau lupa bahwa dia di dalam sholat. Au jahilan atau karena bodoh ya tidak tahu hukumnya. Fala tabtulu sholatu, maka tidak sah tidak batal sholatnya. Jadi kalau nggak tahu hukumnya memang tidak batal. Kalau dia sudah tahu itu haram tapi melakukan ya itu batal. Wa yalzamul qiyamu inda tadzakkurihi dan dia apa namanya wajib ya baginya untuk berdiri ya ketika dia mengingat ya artinya kalau lupa tidak tasyahud awal ya sudah berdiri ya ketika dia ingat bahwa apa namanya dia dalam sholat ya. Wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imamihi ya bukan amamihi. Jika dia makmum dia apa namanya kembali wajib karena untuk mengikuti imamnya ya. Wa in kana ma'muman ada wujuban ya limutaba'ati imami. Ya, jika dia dalam keadaan makmum ya dia kembali ya artinya eh kalau ini kan yang dianggap ya adalah imam kalau misalnya makmum makmumnya yang lupa gitu ya. Kalau kalau ini kan imam yang lupa tidak tasyahud awal lalu berdiri ya kalau sudah tegak ya sudah makmum mengikuti. Kalau misalnya yang lupanya makmumnya, jadi imamnya nggak lupa, imamnya tasyahud awal, itu makmumnya dia mungkin nggak ngeh atau apa langsung berdiri. Padahal imamnya tasyahud awal. Nah, dia wajib kembali mengikuti imam. Ya, ya nah, kalau dalam kondisi dia sebagai makmum, ya jangan dia jalan sendiri karena nggak boleh, karena harus mengikuti imam. Jadi dia harus kembali mengikuti tasyahud awalnya imam. Lakin lahu yasjudu lisawi adha fi surati adamil audi. Tapi dia bersujud karena sesahwi ya lupa dalam bentuk dia tidak kembali ya awal audi nasyan ya atau dia kembali dalam keadaan lupa ya. Ya kemudian wa arada al-musannifu bis sunnah dan yang dimaksud oleh musannif penulis dengan sunnah itu huna al-ab'ad as-sittah itu ab'ad yang 6 ya ini ya yang disebut dengan sunnah ab'ad wa ya tasyahudul awal wa qu'uduhu ya tasyahud awal dan duduknya wal kunut fi subhi dan kunut dalam subuh. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dikategorikan apa namanya kunut subuh ini sebagai sunnah abad. Ya walaupun ya ikhtilaf ya kita bisa memilih ya apakah kunut subuh atau tidak kalau menurut pemahaman saya ya dari hadis-hadisnya bahwa saya lebih condong bahwa kunut subuh ini hadis yang menyebutkan ya secara khusus yaitu hadisnya dhaif ya lemah.
Walaupun ada ulama yang menyesuaikan, ya itu silahkan ya, perbedaan pendapat. Saya lebih memilih untuk tidak kunut subuh karena hadisnya itu yang menyebutkan secara khusus kunut subuh itu hadisnya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya memang para ulamanya memilih ya untuk kunut subuh, yaitu silahkan. Cuman kita berusaha untuk memahami lebih dalam lagi ya tentang dalil-dalilnya dalam masalah fikih ini. Tidak boleh kita hanya taklid begitu saja. Nah, kalau karena ini termasuk sunnah abad ya, kunut subuh, apa namanya, kalau lupa, jadi ini harus diperhatikan, sujud sahwi ini karena lupa, bukan karena sengaja. Ya, jadi kalau misalnya imamnya itu tidak kunut subuh karena memang pilihan fikihnya seperti itu, tidak kunut subuh, maka makmum tidak usah sujud sahwi. Makanya kan misalnya ada imamnya tidak kunut subuh karena memang ya dia fikihnya tidak kunut subuh. Ya, lalu makmumnya otomatis ya mengikuti imam. Tidak bisa kalau imam tidak kunut, dia kunut sendiri, kan nggak bisa. Ya, nah ketika selesai misalnya makmum tidak perlu sujud sahwi karena imam tidak kunutnya itu bukan karena lupa, dia karena sujud sahwi itu kan karena lupa. Kalau itu kan memang sengaja begitu. Jadi tidak perlu sekarang kemudian ya makmum sujud sahwi sendiri, ya enggak, karena bukan lupa. Ya, dan juga selain itu tidak perlu sujud sahwi karena memang sujud sahwi juga hukumnya kan sunnah, tidak wajib ya. Dan kunut subuh sendiri dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah abad ya, artinya kalau tidak dilakukan juga tidak mengapa, bukan sesuatu yang wajib. Begitu ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri kan sangat apa namanya, memberikan kelonggaran, keleluasaan dalam hal-hal yang diperselisihkan di antara ulama ya, dalam hal ikhtilaf itu tidak, saya kira tidak keras dalam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu kan sangat berpaku ya kepada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf ya, perbedaan pendapat itu dianjurkan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat dengan ulama lain, dengan mazhab lain, itu tidak apa tidak terlalu ketat. Misalnya kalau eh, di mazhab lain atau ulama lain ada yang eh, ya contohlah kunut subuh misalnya, yang tidak ya kunut subuh. Nah karena ada perbedaan pendapat seperti ini dalam mazhab Syafi'i tidak menganggapnya wajib. Ya, tidak menganggap kunut subuh itu sebagai suatu yang wajib karena ada khilaf. Jadi biasanya kalau ada khilaf, perbedaan pendapat, tidak sampai mewajibkan begitu. Ya, tidak sampai begitu juga, tidak sampai mengharamkan. Misalnya dalam mazhab Syafi'i kan tidak menggerakkan telunjuk ya. Walaupun kalau setelah saya dalam penelitian ya lebih kuat, hadis hadis itu sahih, hadis menggerakkan telunjuk dalam tasyahud ya, dalam tahiyat. Karena hadisnya itu ziyadatus thiqah ya, dari apa, Zaid bin Qudamah itu bisa dianggap sebagai tambahan ya dari perawi yang thiqah yang bisa diterima dalam menggerakkan telunjuk ya dalam tasyahud itu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu tidak ya, tidak memilih apa, menguatkan tidak menggerakkan telunjuk dalam sholat. Ya, tapi kalau menggerakkan itu tidak sampai haram. Dalam mazhab saya tidak menilai misalnya yang menggerakkan telunjuk itu haram karena misalnya
bergerak ya, gerakan-gerakan dianggap di luar sholat, lalu kemudian menjadi batal, soalnya tidak. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau menggerakkan ya itu hukumnya hanya makruh saja. Karena memang ada khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang menggerakkan, dalam mazhab Malik juga menggerak-gerakan. Telunjuk itu ya ketika tasyahud ya. Gitu. Jadi dengan sebetulnya kalau kita mengkaji lebih dalam masalah fikih ini akan bisa menyelesaikan perbedaan-perbedadaan yang sering terjadi. Tidak akan keras ya, terlalu keras misalnya menganggap akun subuh bid'ah orang yang melakukannya adalah ahli bid'ah. Nah itu terlalu jauh ya. Ini adalah hilaf fikih ya, dan perbedaan fikih yang bisa ditoleransi ya, karena memang apa namanya, para ulama ya berbeda ini ya karena ilmu, berdasarkan ilmu ya, seperti kunut subuh ini ada yang mensahihkan, ada yang mendoibkan hadisnya gitu. Wa fi akhiril witri, dan di akhir witir ya, maksudnya kunut di akhir witir. Wa fi nisfi sani min Ramadan ya, pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Maksudnya bagian kedua, artinya dari tanggal berapa, 16 ke sana ya. Bagian kedua dari bulan Ramadan, nah itu ada witir ya, setelah setelah apa ada kunut ya setelah witirnya itu. Wal qiyam lil kunut, berdiri untuk kunut ya, berdirinya ya. Jadi kunut dengan berdirinya. Jadi dianggap apa namanya, tersendiri ya, sunnah ba'd tersendiri. Wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tasyahhudil awal, dan sholawat kepada Nabi dalam apa namanya, tasyahud awal. Wassalat alal al fi tasyahudil akhir, dan sholawat kepada keluarga ya di dalam tasyahud akhir. Kalau sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i ya itu masuk kategori wajib. Kalau dalam mazhab lain tidak. Jadi membaca sholawat kepada Nabi tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i termasuk wajib. Tapi di tasyahud awal ya termasuk sunnah ba'd ya. Dan sholawat kepada keluarga itu kan minimal kan sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan sudah masuk sholawat. Ya lalu kan ditambah kepada keluarga. Nah kepada keluarganya dianggap sunnah di tasyahud akhirnya. Wal hay'ah, dan hay'ah katasbihat, seperti tasbih bacaan ya, itu kan hukumnya sunnah ya dalam ruku ya, misalnya subhana rabbiyal azim ya, atau subhanakallahumma rabbana ya wa bihamdika Allahumma firli. Tasbih itu wanawiyah dan yang semacamnya, mimma la yujbaru bisujud ya, termasuk sesuatu yang tidak dituntut untuk sujud ya. La ya'udul musalli, orang yang sholat tidak perlu kembali kepadanya ya ba'da tarkiha, setelah dia meninggalkannya. Wala yasjudu li sahwi anha, dia tidak sujud sahwi darinya, sawaun tarakaha amdan aw sahwan, sama saja ya dia meninggalkannya karena sengaja atau lupa. Jadi untuk yang sunnah yang lain ya, selain sunnah abad tadi, itu enggak ada syariat untuk sujud sahwi. Lupa enggak baca tasbih misalnya ya, itu tidak perlu diulang lagi, tidak perlu sujud sahwi juga. Wa idza syakal musalli fi adadi ma atabihi min rakaat ya, dan apabila orang yang sholat itu lupa dalam rakaat yang dia lakukan, dalam jumlah rakaat yang dia lakukan, fakaman syakka hal shalah salatan aw arba'an, seperti lupa apakah dia sholat 3 atau 4 rakaat, bana alal yakin, dia membangun di atas keyakinan bahwa aqall ya, yaitu yang lebih sedikit. Kasalah satu fi hadzal misal, seperti 3 rakaat dalam contoh ini. Wa ta bi rakaatin, dan
melakukan 1 rakaat lagi wasajadah lisahwi dan sujud sahwi. Ya, jadi kalau lupa apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, nah yang yakinnya itu kan 3. Kalau 3 udah pasti yakin gitu ya. Nah, maka yang 4 rakaat itu yang ragu. Nah, ini menjadi kaidah besar dalam fikih ya. Qawaid termasuk qawaid kubro ya. Al yakin la yazulu bisyak ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, misalnya kalau orang berwudu orang berwudu lalu ragu apakah dia batal atau tidak. Ya, maka yang dianggap adalah tidak batal ya karena dia yakin sudah berwudu kan, yakin sudah berwudu. Jadi wudunya yakin. Lalu kemudian ragu apakah batal atau tidak, maka yang dianggap yang yakinnya. Ya, maka dia adalah suci karena dia yakin sudah berwudu. Hanya batal atau tidak dia ragu gitu. Nah, kalau sebaliknya dia yakin belum apa namanya tidak secara asal ya dia tidak wudu misalnya belum wudu tapi ragu apakah sudah wudu atau belum. Nah, maka yang dianggap adalah ya dia tidak wudu, belum berwudu begitu ya. Nah, ini juga ketika ragu tentang rokaat ya diambil yang yakin yaitu yang lebih sedikitnya. Wala yanfa'uhu ghalabatul dzan annahu shalla arba'an dan tidak bermanfaat baginya ada dugaan yang kuat. Misalnya di antara keraguan itu ada yang lebih dia yakini. Misalnya ragu apakah 3 atau 4, dia lebih condong ya. Ragu tapi ada kecondongan yang lebih kayaknya gitu ya. Kayaknya ini 4 rakaat. Nah, kalau kayaknya seperti itu ya tidak yakin, jadi masih ada keraguan, maka tidak dianggap. Tetap ya yang diambil adalah yang lebih sedikit, yang yakinnya itu 3 rakaat. Ya, wala ya'malu bi qauli ghairi dan dia tidak mengamalkan dengan perkataan yang lain annahu shalla arba'an bahwa dia sholat 4 rakaat. Jadi kalau ada orang ngasih tahu kamu sudah 4 rakaat sholatnya ya, nggak usah mengikuti perkataan orang lain. Ini harus keyakinan sendiri. Ya, walau balagha dzalikal qail ada tawatur walaupun orang yang berkata itu sampai kepada jumlah mutawatir. Misalnya banyak orang yang ngasih tahu ya ada 10, 20 orang ngasih tahu bahwa kamu sholatnya udah 4 rakaat, tapi kamu ragu dalam diri kamu, tetap kamu mengikuti yang yakin dalam diri kamu. Tidak usah mengikuti perkataan orang lain. Wa sujudu sahwi sunnah dan sujud sahwi itu sunnah kama sabak ya sebagaimana yang telah terdahulu wa ma'alluhu qabla salam. Tempatnya adalah sebelum salam. Ya, maksudnya tetap ya setelah sujud sahwi kan salam lagi. Baik dia lupanya itu ketika masih sholat belum salam ataupun dia ingatnya itu sebelum salam ya atau kalau sudah salam lalu baru ingat ya tetap dia sujud sahwi seperti nanti ada hadis-hadisnya yang Rasul lupa apa namanya sholat zuhur ya dia hanya melakukan 2 rakaat lalu salam padahal tidak mengqashar. Maka Rasul menambah lagi 2 rakaatnya lagi ya lalu di akhirnya sujud sahwi sebelum sebelum salam ya tetap jadi ketika menyempurnakan sebelum salam sujud sahwi lalu salam. Tetap diakhiri dengan salam lagi setelah sujud sahwi. Fa in salam al-musalli jika orang yang sholat itu salam amidan ya, dalam keadaan sengaja aliman bisawi dia mengetahui lupa awnasian ya atau lupa watol al-faslu urfan dan apa namanya waktunya jauh ya memisahkannya berdasarkan
urf ya, berdasarkan adat, artinya ukuran berapa lamanya itu berdasarkan adat ya. Fata mahaluhu, maka hilanglah tempat sujud sahwinya. Wa in qasurul faslu urfan lam yakut, dan jika apa namanya, pemisahnya ya, waktu yang memisahkannya itu pendek secara urf ya, lam yakut, maka tidak hilang. Wa ina idzin falahu sujud wa tarku, dan ketika itu dia apa, baginya ya boleh untuk sujud ataupun tidak, boleh sujud atau tidak sujud sahwi ya. Kita lihat dalil-dalilnya di Tadhib. Ya, nah ini yang pertama ya, rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1169, an Nabi radhiyallahu anhu qala Salat bina Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra awil asro. Ya, Rasul salat bersama kami atau mengimami kami. Sholabi itu artinya mengimami ya. Salat zuhur atau salat asar. Ini ada keraguan dari Abu Hurairah. Apakah salat zuhur atau asar gitu ya. Fasallama, lalu beliau salam. Faqala lahu dzul yadain. Ya, orang yang punya dua tangan, maksudnya orang yang dua tangannya agak agak panjang ya dari biasanya. Di apa namanya, disebutnya orang ini dzul yadain. Orang yang punya dua tangan, maksudnya tangannya agak panjang. Ya, dia berkata kepada Rasulullah, "As-salatu ya Rasulullah, ana qasad." Salat wahai Rasulullah, apakah dia apa? Eh anak kosta ya, apakah engkau menguranginya? Faqala Nabi SAW, ahakun mayakul, apakah benar yang dikatakannya? Jadi ketika orang ini mengatakan kepada Rasul, apakah engkau mengurangi salatmu? Beliau bertanya untuk meyakinkan kepada sahabat ya, para sahabat, benarkah ya yang dikatakan oleh orang ini? Kalau mereka menjawab na'am. Iya, ya, jadi Rasul sholat 2 rakaat. Fasolah rakaatain uhrayain, lalu beliau sholat 2 rakaat yang lainnya. Tsumma sajadatain. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud ya, itu sujud sahwi. Nah, ini hadis yang menunjukkan sujud sahwi dari kekurangan. Ya, dari apa yang kekurangan rakaat ya. Jadi yang harusnya 4 ya hanya sholat 2 rakaat. Maka menambah lagi. Jadi yang rukun atau yang wajib ini tidak bisa hanya diganti dengan sujud sahwi saja, nggak bisa. Ini harus dilaksanakan lagi yang wajib ini. Setelah dilaksanakan yang wajibnya, yang kekurangannya 2 rakaat, ya dilakukan lagi 2 rakaat. Nah, baru di akhir sebelum salam dia sujud sahwi ya. Nah, beda dengan yang sunnah tadi. Kalau yang sunnah tidak perlu dilakukan lagi, itu langsung sujud sahwi. Ya, ada yang sunnah, ya ini yang sunnah tadi itu hadisnya Rawal Bukhari ya wa Muslim an Abdullah ibnu Buhainah ya, Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain min ba'di salawat, setelah apa, pada dari sebagian salat, fi riwayat qoma minasnaini minaz zuhri. Ya, dalam satu riwayat beliau berdiri dari 2 rakaat dari salat zuhur. Nah, ini lupa tidak tasyahud awal ya, summa qoma falam yajlis. Lalu beliau berdiri dan tidak duduk, faqoma nas ma'ahu, orang-orang berdiri bersamanya, falamma qada sholatahu, setelah selesai sholatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami melihat beliau salam, kabbaro qabla taslim, beliau bertakbir ya sebelum salam. Jadi tetap untuk sujud sahwi itu mengucapkan takbir, membaca takbir
lalu sujud 2 kali sujud dan beliau dalam keadaan duduk, ya tsumma salam, kemudian beliau salam. Ya, jadi sujud sahwi ya 2 rakaat apa namanya 2 kali sujud dan seperti biasa dipisahkan dengan dengan duduk ya di antara 2 sujud seperti halnya biasa ya. Dan doa sujudnya pun tidak ada yang secara khusus. Hadis-hadis yang menyebutkan ada doa sujud sahwi itu dhaif hadisnya. Sehingga bacaan sujud sahwi itu apa ya? Bacaan seperti sujud biasa. Ya, tidak ada doa khusus dalam sujud sahwi itu. Wa rawa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa ghairuhuma min anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah SAW idza qama. Nah, ini secara jelas kalau tadi kan dari perbuatan ya, sunnah fi'liyah ya. Jadi sahabat menceritakan yang dilakukan Nabi. Nah, kalau yang ini langsung qauliyah. Rasul langsung berkata ya dalam hadis yang ini, qala Rasulullah SAW ya idza qama ahadukum min rakaatain. Apabila salah seorang dari kalian berdiri dari 2 rakaat, ya, maksudnya tidak sujud, tidak tasyahud awal, falam yastatim maka iman belum sempurna tegak, falyajlis maka hendaklah dia duduk. Nah, jadi kalau lupa tasyahud awal, kemudian ingat, nah ingatnya itu belum belum tegak, ya baru setengahnya misalnya atau ya belum tegak gitu ya. Nah, itu kalau belum tegak, dia kembali lagi tasyahud awal. Falyajlis duduk gitu ya. Nah, ini kan jelas. Wa idza statamma qa'iman, kalau sudah tegak berdiri fala yajlis, jangan duduk. Kalau sudah tegak jangan kembali, udah lanjutkan. Dan tidak perlu diulang lagi. Jadi tasyahud awal diulang enggak perlu karena sudah lewat ya. Nanti di akhir sujud sahwi. Dua kali sujud wa yasjudu sajdatai sahwi. Dan hendaklah dia sujud 2 kali sujud yaitu sujud sahwi. Ya, kemudian yang ketiga tentang yang ragu tadi ini jelas juga hadisnya. Eh, yang kedua yang sunnah selain abad ya, sunnah selain abad itu sunnah hayah itu tidak ada sujud sahwi. Ya, kenapa? Li adami ta'akkudiha wa adami wurudi sujudi fiha. Karena memang yang sunnah hayah ini tidak ditekankan kan untuk dilakukan ya, dan tidak ada riwayat dari Nabi melaksanakan sujud ya dari yang sunnah hayah itu seperti membaca tasbih dan yang lainnya. Nah, kemudian yang tentang yang ragu, nah ini juga jelas hadisnya riwayat Muslim nomor 571 an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya falam yadri kam sholla, dia tidak tahu berapa kali sholat, salasan am arba'an, 3 atau 4 rakaat, fal yatrahi syakka, maka hendaklah dia membuang keraguan-raguan, waliya beni ala mastaiqona, dan hendaklah dia membangun menganggap sesuatu yang yakin, yang dia yakini, gitu ya. Tsumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu. Eh, apa namanya dia sholat 5 kali maka dia menggenapkannya, ya menggenapkan sholatnya yaitu 4 rakaat ya. Jadi kalau misalnya ragu apakah 4 atau 5 ini. Jadi kalau 5 berarti ada tambahan kan. Nah, maka dia menganggapnya 4. Ya kalau sudah 4 ya sudah berarti sudah sempurna gitu ya. Lalu tetap di akhir sujud sahwi. Wa in kana sholat itmaman arba'in ya, dan jika dia
sholat untuk menyempurnakan 4 rakaat. Karena tak targi man li syaiton itu merupakan untuk melemahkan ya setan. Ya, yaitu menggenapkannya syafa'na itu seperti dia kamayan bagi antakun ya sebagaimana ya semestinya targiman igodat wa idlalan menghinakan setan ya karena setan ini kan berusaha orang itu supaya lupa ya terhadap sholatnya supaya lalai itu ya dalam sholat. Sujud sahwi hukumnya sunnah ya alasannya karena li'annahu lam yusra li talqin wajib. Karena dia tidak disyariatkan untuk meninggalkan kewajiban. Artinya sujud sahwi ini walaupun dia sujud sahwi tetap kan yang wajibnya harus dilakukan lagi gitu. Seperti tadi yang kalau lupa rukun ya atau yang wajib tetap dia harus melakukan lagi gitu ya. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, artinya sujud sahwi ini posisinya dia tidak bisa menggantikan sesuatu yang wajib. Nah, karena tidak menggantikan sesuatu yang wajib, ya dia hukumnya sunnah saja. Ya, wa mahalluhu qabla salam dan tempatnya adalah sebelum salam kama sabata fil haditsil mutaqaddimah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis-hadis yang terdahulu ya. Nah, itu ya sekalian ya pembahasan tentang sujud sahwi. Kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya, Pak. Itu di masjid nih. Sholat asar itu 5 tiba-tiba udah ingat-ingat udah salam semua tuh imamnya tuh 5 rakaat tuh maaf udah salam udah selesai tuh. Iya udah Gimana selesai berarti sujud sahwi. Oh selesai langsung aja ya. Iya. Ya dia lupa jadi nambah kan sama jadi baik itu nambah atau ada kekurangan. Kalau ada kekurangan yang wajib harus diulangi, ditambah, disempurnakan. Kalau lebih ya kan udah lebih itu. Iya, walaupun ya. kita udah berdiri saja, ya udah berdiri lah kok tadi kok masih dekat waktunya. Jadi kalau udah lama, jadi masih dekat waktunya artinya kita masih di tempat duduk ya, masih di masjid belum keluar gitu ya. Iya, Kalau udah bubar ya udah nggak perlu sujud sahwi lagi dan hukumnya juga sunnah sujud sahwi tidak wajib. Artinya kalau misalnya lupa tidak sujud sahwi udah lupa lalu lupa tidak sujud sahwi ya nggak apa-apa. Ya syukuran Ustaz. Ya. Mau tanya Ustaz? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait makmum atau ketika jamaah Ustaz, ketika jamaah. Ada seseorang yang menjadi imam itu dia hanya lupa untuk berdiri gitu. Ketika rakaat ketiga misal dia duduk sebenarnya lalu makmum itu mengatakan subhanallah. Nah, itu kan lupa imam, apa tidak apa ya itu kan misalkan dia jadi imam nih seorang jadi imam itu lupa untuk bangkit ke rakaat ketiga itu loh dia duduk gitu loh. Nah sama maksudnya mau salam atau gimana sama makmum subhanallah bilang gitu. Ya lalu itu kan bangkit untuk rakaat ketiga kan itu Ustaz ya. Itu si imam tadi nggak perlu sujud sahwi Ustaz ya. Maksudnya dia tidak bangkit ke rakaat ketiga karena apa? Kenapa tidak bangkit? Maksudnya rakaat ketiga atau keempat ya? Rakaat keempat gitu Ustaz. Artinya yang semestinya dia itu berdiri, dia duduk gitu Ustaz. Iya. Ya, jadi gitu. Dianggapnya tasyahud akhir gitu. Ya, gitu Ustaz. Jadi mau mengakhiri ya, Ya, cuma ini kan masih mau rakaat keempat gitu lah. Nah, sama makmum ya subhanallah, terus dia berdiri. Nah, ini posisinya
Ya, itu kan Ya, artinya imam sudah ini diingatkan sujud ya. sahwi atau tidak itu loh. Iya, itu kan sudah diingatkan dan Oh langsung, iya. ya itu nggak perlu sujud sahwi. Oh, sebenarnya nggak perlu Ustaz ya, karena sudah diingatkan oleh makmum gitu ya, Ustaz? Iya, ya sudah diingatkan. Iya. Kalau misalnya si imam tadi sujud sahwi terus diikuti oleh makmum gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa, karena itu kan Nggak apa ya? nggak membuat batal. Oh gitu ya. Ya mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin apa namanya imamnya benar-benar lupa. Dia sudah baca tasyahud akhir misalnya di rakaat ketiganya itu. Ya. Ya kan Ustaz, Ustaz. Iya, iya. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Silakan. Ini yang innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Nah, ini berkaitan dengan artinya ketika makmum itu dia nggak biasa kunut, kemudian imamnya kunut gitu Ustaz. Nah, itu ada yang mengatakan katanya kalau Imam Ahmad bin Hambal itu ketika memang dia nggak kunut, tapi ketika bermakmum kepada makmum yang berimam kepada ini makmum yang kunut ke imam yang kunut dia ikut kunut begitu. Apakah seperti itu Ustaz? Atau bagaimana cara menyikapinya ayat itu kalau disandingkan dengan masalah kunut gitu? Hadis bukan ayat, hadis. Ya, jadi memang ada hadis ya bahwa imam itu harus diikuti ya. Nah, cuman kan yang diikutinya yang shahih yang apa namanya untuk menunjukkan ketertiban ya dalam sholat. Tidak boleh mendahului atau sama ya, jadi imam dulu baru makmum kan begitu dalam gerakan-gerakan. Nah, adapun dalam perbedaan fikihnya nggak ada kemestian, nggak ada harus mengikuti semuanya. Ya, nah itu kan kembali kepada pilihan fikih masing-masing ya antara imam dan makmum. Misalnya kalau imamnya tidak menggerakkan telunjuk, kalau makmumnya menggerakkan telunjuk kan itu masing-masing. Jadi tidak mempengaruhi gerakan sholat. Ya, jadi mengikuti imam itu bukan dalam segala hal. Ya, termasuk kan ketika misalnya membaca surat dalam sholat yang sir ya, yang tidak dikeraskan, imam membaca surat apa kan makmum membaca surat masing-masing, itu beda kan, tidak sama bacaan suratnya itu. Nah, begitu juga dalam masalah kunut, tidak ada kewajiban harus mengikuti ya, apalagi misalnya makmumnya meyakini tidak ada kunut subuh. Ya, hadisnya dhaif kan begitu. Maka ketika imam kunut, dia tidak membaca kunut atau bukan tidak membaca ya, tidak mengaminkan ya gitu. Hanya diam saja ya. Yang jelas dia tidak boleh mendahului sujud, nggak boleh. Yang itu tidak boleh, dia tetap diam misalnya menunggu imamnya kunut lalu kunut lalu kemudian setelah selesai sujud dia baru ikut sujud. Jadi yang tidak boleh itu mendahului imam. Ya, jadi dan tidak ada kewajiban dia harus ikut kunut misalnya mengaminkan. Kemudian dalam masalah mengangkat tangan juga dalam kunut apakah harus mengangkat tangan? Tidak juga, tidak harus mengangkat tangan gitu dalam kunut. Ya, bahkan dalam mazhab lain bahkan tidak boleh mengangkat tangan dalam sholat itu, dalam doa dalam sholat itu tidak disyariatkan mengangkat tangan dalam mazhab lain. Jadi mengangkat tangan itu, jadi kalau misalnya imam ya kunut subuh mengangkat tangan, makmum pada mengangkat tangan dan tidak harus mengangkat tangan dalam kunut itu. Ya, gitu. Apalagi kita tidak ikut kunut, hanya diam saja menunggu ya tidak masalah. Tidak ada keharusan untuk ikut. Jadi begitu ya, wallahu a'lam. Baik, cukup ya insyaallah untuk kajian pagi hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.